mainin film itu, ada aku sebulan setelah film itu udah selesai syuting, aku nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu sama orang, nangis terus di pojokan kamar karena di kepala aku cuma ada mikir gini, bukan kalau baca kayak prompter gitu bisa baca atau baca buku bisa nggak? Baca buku bisa. Dia nggak segoblok itu juga. Temennya Alex the Lion lahirnya di Madagaskar. Sudah, kamu masih aneh banget. Terus kayaknya asal-usul orang ini pulang dari Cina, ntar dulu dia lari dari kita start awal-awal deh. Dari Madagaskar. Iya, jadinya I'm gonna die, right? Dan waktu mainin film itu, ada aku sebulan setelah film itu udah selesai syuting, aku nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu sama orang, nangis terus di pojokan kamar karena di kepala aku cuma ada mikir gini, bukan kalau baca kayak prompter gitu bisa baca Jadi kalian ini mempunyai tempat tersendiri di saya punya hati. Kenapa tuh? Serius. Selain karena memang kita mengikuti karya-karya sejak lama ya, tapi saya punya film pertama sama Kana. Itu pencapaian karir. Ya tidak bisa diubah. Kamu bilang aku punya karir bagaimana, tapi pencapaian karir itu tidak bisa kita ubah. Maksudnya sesuatu yang pertama kali kita lakukan, itu kan kita tidak bisa. mengingat Iya, ya. tidak Berarti bisa. bahkan mengalahkan pertemuan Anda dengan Indah Permatasari. Terlalu rawan nih. Terlalu rawan. Karena Anda bersyukur film yang sama Indah Permatasari, akhirnya Anda ketemu istri. Iya. Ini ternyata cerita beda lagi nih. Ya kan maksudnya saya sebagai seorang seniman. Oh, sebagai seniman. Saya tuh harus mengingat, karya pertama saya itu bukan karya yang main-main, karena ada Nirina Zubir. Itu kenapa, Pak? Ya kalau filmnya nggak biasa aja sih. Yang penting kan pemainnya. Astagfirullah ya. Takutnya mereka bilang, ayah lu bunga-bunga. Tetap saya bangga dengan film itu. Bagaimanapun tetap pencapaian pertama saya. Dan lamarannya menyenangkan sekali gitu. Waktu itu Iya. juga aku ngambil karakter itu karena aku pikir maksudnya kayak mereka setiap hari. Jadi kalau filmnya judulnya adalah 30 hari mencari cinta, nah hidup aku 30 hari tidak tidur. Karena keliling. Karena Bagi dua nih, syuting bagi dua dari nih. jam 6 pagi sampai jam 5 sore untuk MTV. Terus jam 6 sore sudah ada di lokasi sampai jam 6 pagi lagi. Terus kemudian jam 7 sudah ada di MTV Tidur lagi. di mobil doang Tidur itu. di mobil doang udah. Jadi bener-bener istilahnya kayak itu momen pembentukan. Niatnya maksudnya pengen masuk ke dunia entertainment itu awalnya ditentang sama Oh iya, Buya. oke, sama Buya. Karena kan benar-benar ya maksudnya khawatir lah anak perempuannya gitu masuk ke dunia yang wow katanya selebriti penuh dengan kemilau dan apa-apa yang lainnya gitu kan. Jadi kayak wah awal-awal nggak diizinin gitu. Tapi ya udah deh. Jadi salah satu caraku untuk membuat bangga bapak tuh kayak yaudah gue pakai namanya dan gue kasih tahu bahwa kalau berkarir di dunia entertainment ini kalau kita bisa jaga diri baik-baik Aman, aja kok iya. gitu. Dan aku akan bikin bangga nama Buya akan ada di layar-layar. Alhamdulillah kalau sekarang film Nirina Zubir. Jadi Itu doanya untuk sampai ke sana itu. pas premier pertama kali filmku tuh kayak ngasih lihat bapak gitu kayak jadi film pertama keluar gitu kan Buya datang tuh? datang Oke. kan waktu pas lagi 30 hari mencari cinta gitu jadi bener-bener kayak nah akhirnya sama mereka dibikinin CV waktu itu Radio Prambors lagi ada pembukaan jadi aku masuk ke Prambors tuh aku nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditelepon oke, benar ini dengan Nirina Raudatul Jannah Oke. ayo benar kenapa ya gitu ya ini kami dari Prambors Prambors kenapa Prambors ya kamu lulus untuk tahap pertama silakan lanjutkan untuk tahap kedua lulus apa ya Nggak tahu nih. Nggak tahu sama sekali. nggak tahu sama sekali tiba-tiba di depan teman-teman pada hihihi gitu oh ya ya makasih terus gimana ya gitu oh nanti kasih tahu gini oke terus aku tutupin telepon terus aku yang kayak apa sih? Kalian ngapain nih? Apa gitu? Kita kirim lu katanya CV lu kita buatin semuanya karena lu bawel banget. Kita udah tahu kerjaannya udah lu ngomong aja sana. Penyiar radio kan ngomong kan dibayar seneng kan. Sono daripada kuping kita pecah kan. Ini oke, kalau mungkin beberapa orang ngelihat ADHD adalah sebuah penyakit dan yang kayak istilahnya ya gitu kan. Tapi untuk Kristo maksudnya benar-benar dia bisa menggunakan ADHD-nya itu ke hal yang baik gitu. Maksudnya kayak perinil-perinil diurusin, ada logbooknya dong, Iya, kita iya. syuting udah ada buku panduannya terhadap make up, wardrobe apa segala macam. Terus udah shot-shotnya dari mana aja. Detail banget. Detail banget. Aku kayak wah luar Oh, itu biasa. ADHD. ADHD dia. Kira